Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi keamanan data dan informasi, aspek ekonomi dan hukum. Berikut ini adalah nama anggota kami. Masuk ke bagian pertama, yaitu keamanan data dan informasi. Maraknya kejahatan di internet karena aktivitas online mengharuskan pengembang perangkat lunak ikut bertanggung jawab terhadap keamanan pengguna dengan mengembangkan fitur untuk keamanan informasi. Fitur tersebut terdapat pada sistem operasi, browser, dan aplikasi. Berikut ini adalah beberapa bagian dari keamanan data pada komputer. 1. Fitur keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi adalah bagian yang sangat penting pada komputer. Sistem operasi juga merupakan bagian yang rentan terhadap serangan dan kejahatan cyber. Untuk itu, sistem operasi dilengkapi berbagai fitur keamanan. A. Virus and Threat Protection. Perlindungan terhadap virus dan ancaman lain. Fitur perlindungan terhadap virus dinamakan Microsoft Defender Antivirus, dapat digunakan untuk memantau ancaman keamanan di piranti yang kalian miliki. Fitur ini akan terus-menerus memindah malware atau perangkat lunak berbahaya, virus, dan ancaman keamanan lainnya. B. Account Protection meliputi akses login dengan bermacam pilihan dan settings seperti password, PIN, dan termasuk menggunakan kunci dinamis tersedia pada Windows Security. C. Firewall and Network Protection. Firewall adalah sistem yang memonitor dan mengontrol berbagai network traffic pada komputer berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. D. App Control and Browser. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai aplikasi yang ada pada komputer, baik untuk menginstal maupun menguinstal. E. Defense Security. Fitur ini digunakan untuk membantu melindungi perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Pada fitur ini, pengaturan dapat dilakukan untuk mengisolasi proses pada sistem operasi dan memori dari jangkauan malware. Security Processor digunakan untuk menambah kemampuan enkripsi pada perangkat. F. Defense Performance and Health. Fitur ini digunakan untuk menyajikan informasi tentang kesehatan kinerja perangkat dan menjaga perangkat tetap bersih dan mutakhir dengan versi terbaru Windows 10. Selanjutnya nomor 2, penggunaan fitur keamanan pada peramban. Selain sistem operasi, berbagai peramban pada komputer juga dilengkapi berbagai fitur keamanan. Fitur keamanan ini seringkali berkaitan dengan aktivitas komputer dengan internet, yang diantaranya ada A. Pemeriksaan alamat situs. Dewasa ini, internet penuh dengan situs palsu yang berusaha untuk melakukan phishing dan farming. Sehingga penting untuk memeriksa kembali alamat situs yang kita kunjungi untuk memastikan keamanannya. B. Simbol keamanan. Situs web yang terjamin keamanannya menggunakan protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang dapat dilihat pada simbol gembok di samping kiri alamat website. C. Pembaruan peramban. Ancaman keamanan di internet terus berkembang, termasuk munculnya virus dan malware baru. Maka dari itu, peramban yang lama lebih rentan dengan serangan cyber. Selanjutnya, nomor 3, yaitu pelacakan pada peramban. Saat kalian menggunakan peramban untuk melakukan penjelajahan di internet, riwayat penjelajahan kita akan disimpan oleh peramban. Riwayat website kita yang disimpan dalam cookie di peramban, pelacakan aktivitas penjelajahan pengguna dan penyimpanannya pada cookie digunakan untuk memaksimalkan kinerja dari peramban dalam hal kecepatan yang membuat penggunanya merasa nyaman. Namun, data pada cookie juga dapat digunakan untuk memetakan kebiasaan dan preferensi pengguna ketika menjelajah internet. Cookie juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang-barang yang kita sukai. Contoh website yang melacak aktivitas adalah YouTube, Google, Shopee, dan Netflix. Website ini menyimpan data riwayat dan cookie seperti riwayat pencarian, tontonan, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk memberikan rekomendasi pencarian, rekomendasi tontonan, dan iklan. Bagaimana cookie bekerja? Cookie pada peramban adalah kumpulan data kecil yang menyimpan informasi aktivitas penjelajahan di situs web. Saat menulis alamat web atau mengkritik hyperlink, aktivitas tersebut dicatat di cookie. Cookie juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web tertentu. Misalnya, situs berita menggunakan cookie untuk merekomendasikan berita berdasarkan riwayat penjelajahan. Yang kelima, pelacakan akun. Meskipun fitur cookie dinonaktifkan, aktivitas pada akun tetap dapat dilacak. Saat membuat akun di media sosial seperti Facebook, pengguna memberi izin platform untuk mencatat aktivitas. Catatan aktivitas tidak disimpan di peramban, melainkan di server. Informasi ini biasanya digunakan oleh pengiklan di aplikasi Facebook dan pengaturannya dapat diubah. Kemudian, aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika.
Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial manusia. Berikut ini adalah bahasan mengenai aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 1. Aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar, industri perangkat keras mulai tumbuh. Dengan perkembangan yang semakin pesat, industri produk teknologi sampingan seperti aksesoris komputer juga semakin berkembang. 2. Aspek hukum. Berkembangnya internet memungkinkan kemudahan dalam memperbanyak informasi, termasuk barang ciptaan digital seperti software, konten, aplikasi, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan aturan untuk mengatur hal ini agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Lisensi digital merupakan perjanjian antara pencipta produk dan khalayak publik. A. Lisensi komersial. Lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu pada pembuat perangkat lunak. B. Lisensi gratis. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang telah disediakan oleh pembuatnya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Misal, sebuah perangkat lunak berlisensi gratis, tetapi mungkin saja tidak memperbolehkan pengguna untuk mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut atau mengubah kode programnya. D. Lisensi open source. Lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. D. Lisensi domain publik. Jenis lisensi di mana hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut dapat diberikan kepada masyarakat umum. Setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah kode programnya tanpa ada batasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.